Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Hazara Arsy dengan NIM 2622117. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 teori yang ada dalam konseling karir. Teori yang pertama yaitu teori Trade and Factor. Teori Trade and Factor ini dikembangkan oleh Frank Pearson pada akhir abad ke-19. Trait secara bahasa yaitu sifat, karakteristik, dan pemahaman diri seseorang, sedangkan faktor yaitu syarat-syarat tertentu yang dimiliki oleh suatu jabatan atau pekerjaan. Nah, teori trait and factor ini berasumsi bahwa kecocokan antara trait and factor pada diri seseorang dapat melahirkan kesuksesan terhadap suatu pekerjaan atau jabatan pada diri orang tersebut. Asumsi dasar teori trait and factor yang pertama yaitu perkembangan vokasional. Perkembangan vokasional adalah suatu proses kognitif dan keputusan-keputusan melalui penalaran. Yang kedua yaitu pemilihan okupasional. Pemilihan okupasional ini adalah suatu hal yang tunggal. Yang ketiga yaitu setiap orang atau individu memiliki suatu tujuan yang benar dalam pemilihan okupasional atau pekerjaannya. Yang keempat yaitu setiap orang dalam setiap pekerjaan. Yang kelima yaitu terdapat satu pilihan pekerjaan bagi setiap individu. Selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan dari teori trait and factor. Adapun keunggulan dari teori trait and factor ini yang pertama yaitu klien mendapatkan data-data atau informasi-informasi penting yang valid dan juga akurat tentang dirinya sendiri. Yang kedua yaitu klien mendapatkan berbagai macam penawaran pekerjaan. Yang ketiga yaitu klien mendapatkan informasi-informasi penting terkait dunia pekerjaan atau dunia berkarir. Yang keempat, klien akan merasa lebih puas jika ia mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik atau sifatnya. Adapun kelemahan dari teori trait and factor ini, yang pertama yaitu klien akan bersifat lebih pasif. Yang kedua yaitu dalam konseling, yang mengetahui dirinya sendiri itu adalah diri klien itu sendiri. Implikasi teori trait and factor. Yang pertama yaitu implikasi teori trait and factor ini mengenalkan klien. Yang kedua yaitu mengadakan peninjauan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada. Yang ketiga yaitu setelah melakukan peninjauan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada, konselor mencocokkan potensi-potensi yang dimiliki oleh klien dengan pekerjaan yang ia pilih. Yang keempat yaitu melakukan konseling dan juga melakukan diskusi dengan klien terkait tentang dirinya dan juga dunia kerja yang akan ia tempuh. Teori yang kedua yaitu teori Ginzburg. Teori Ginzburg ini dikembangkan oleh Ginzburg, Shawara, dan Hema. Mereka mengatakan bahwa perkembangan dalam pemilihan karir itu disebabkan oleh dalam 3 masa. Yang pertama yaitu masa fantasi. Masa fantasi ini terjadi sebelum usia 11 tahun atau seusia dengan anak SD. Nah, pada masa ini mereka menyukai suatu profesi atau pekerjaan dikarenakan ia melihat secara langsung. Contohnya seperti anak-anak yang suka menonton
acara MasterChef. Dikarenakan ia menyukai acara tersebut, lalu ia bercita-cita ingin menjadi chef juga. Selanjutnya yaitu masa tentatif. Masa tentatif ini terjadi pada usia 11 tahun hingga 18 tahun atau seusia dengan anak di jenjang SMP. Nah, pada masa ini mereka terjadi masa transisi dari anak-anak menjadi masa remaja awal. Nah, yang dimana mereka dari yang hanya sekadar menyukai, sekarang dia sudah mendalami terkait tentang cita-citanya tersebut atau profesi yang ingin ia capai. Yang ketiga yaitu masa realistik. Masa realistik ini terjadi pada usia 18 tahun hingga 24 tahun. Pada masa ini seseorang sudah lebih mendalami info-info penting terkait dengan pekerjaan yang ingin ia capai. Contohnya seperti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, seperti ke perguruan tinggi, agar perguruan tinggi tadi dengan ia melanjutkan pendidikan, maka dengan melanjutkan pendidikan ia akan mendapatkan karir yang ia minati tersebut, atau agar cita-citanya tersebut itu tercapai. Selanjutnya yaitu teori Andrew. Teori Andrew ini biasa juga dikenal dengan pemilihan karir berdasarkan kebutuhan. Teori Andrew ini didasari oleh 3 hal. Yang pertama yaitu pengaruh genetika antara ayah dan ibu, yang dimana dikarenakan gen ayah dan ibu ini terdapat potensi-potensi bawaan yang dimiliki oleh anak sejak lahir, yang dimana potensi bawaan tersebut sangat berpengaruh besar dalam pemilihan karirnya yang akan datang. Contohnya seperti seorang keluarga, seorang anak yang lahir di keluarga yang memiliki pekerjaan di bidang jasa, maka kemungkinan besar anak tersebut juga akan bekerja di bidang jasa saat dia dewasa nanti. Nah, begitu juga pada bidang-bidang jasa, pada bidang-bidang pemilihan pekerjaan yang lainnya. Yang kedua yaitu pengalaman masa kecil. Pengalaman masa kecil ini berkaitan dengan pola asuh yang dilakukan oleh orang tua. Ada beberapa pola asuh yang dilakukan oleh orang tua. Yang pertama yaitu pola asuh dingin. Pola asuh dingin ini contohnya seperti orang tua tidak acuh kepada anaknya, kurang memberikan perhatian, serta kurangnya pemberian kasih sayang kepada anak tersebut. Yang kedua yaitu pola asuh orang tua yang hangat atau dingin. Pola asuh yang hangat atau dingin ini yaitu pemberian kasih sayang yang secara berlebihan sehingga anak tersebut menjadi manja, yang dimana pola asuh yang berlebihan ini tidak baik. Selanjutnya atau terlalu menuntut ini cenderung dingin, yang dimana orang tua selalu menuntut anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa anak tersebut mengetahui sebab
kenapa anak tersebut harus mematuhi peraturan yang dituntut oleh orang tua. Selanjutnya yaitu keluarga yang hangat. Keluarga yang hangat ini adalah keluarga yang memberikan kasih sayang memberikan kasih sayang secara baik dan tidak berlebihan, lalu mendengarkan pendapat dari anak tersebut, dan ini merupakan pola asuh orang tua yang baik. Komponen yang ketiga yaitu kebutuhan individu dapat mempengaruhi pemilihan karir. Menurut Maslow mengemukakan bahwa ada beberapa motif-motif kebutuhan individu. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik, selanjutnya kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan akan rasa kasih sayang, rasa cinta dan rasa kasih sayang, selanjutnya kebutuhan akan pemahaman atau pengetahuan, selanjutnya kebutuhan untuk dihargai atau penghargaan diri, selanjutnya yaitu kebutuhan estetika, dan kebutuhan tentang hubungan antara dengan sang kuasa. Adapun pemilihan karir berdasarkan pola asuh orang tua. Misalnya, pola asuh orang tua yang bersifat hangat itu termasuk ke dalam kategori person oriented, yang mana ia dapat memilih pekerjaan seperti kontak bisnis, manajerial, dan hiburan. Selanjutnya yaitu pola asuh orang tua yang sifatnya dingin atau orang tua yang acuh tak acuh terhadap anaknya, itu termasuk ke dalam kategori non-person oriented, yang mana ia dapat memilih pekerjaan seperti pekerjaan teknologi, pekerjaan di luar, dan pekerjaan dalam ilmu pendidikan. Yang selanjutnya yaitu teori Donald Super. Donald Super mengemukakan bahwa karir yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor dari dalam diri individu itu sendiri, seperti bakat, minat atau sifat, kemampuan intelektual, dan berbagai potensi-potensi lainnya. Yang kedua yaitu faktor yang berada di luar diri seseorang, diantaranya yaitu taraf kehidupan sosial ekonomi keluarga, tuntunan lingkungan setempat, budaya yang berkembang, kesempatan atau peluang kerja yang tersedia. Perpaduan faktor internal dan eksternal ini melahirkan karir seseorang, namun yang aman dominan dalam diri seseorang adalah faktor yang berbeda pada diri individu. Super mengemukakan bahwa kerja adalah perwujudan diri, artinya yang mempunyai konsep diri dan ia berusaha untuk menjalankan konsep diri itu dengan memilih pekerjaan. Hal yang menurut orang yang memikirkannya bereksplorasi diri. Menurut pemahaman ini, pemilihan karir adalah mencocokkan diri atau matching dalam hidup seseorang terdiri dari perubahan-perubahan yang mana dapat berpengaruh pada usahanya dalam mewujudkan konsep diri. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan menurut Donald Super yang terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu fase pertumbuhan, dimulai dari semenjak anak lahir sampai umur lebih kurang 15 tahun. Di sini anak mengembangkan potensi-potensi yang dipadukan dalam pandangan khas, sikap, minat, dan kebutuhan yang dipadukan dalam struktur gambaran diri. Yang kedua yaitu fase eksplorasi. Fase eksplorasi ini dari umur 15 tahun sampai umur 24 tahun. Di sini orang-orang lebih memikirkan berbagai alternatif kecepatan tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat. Yang ketiga yaitu fase pemantapan. Terjadi pada usia 35 sampai 44 tahun. Di sini bercirikan usaha tekun memantapkan diri melalui seluk-beluk pengalaman selama menjalani karir tertentu. Yang keempat yaitu fase pembinaan. Fase pembinaan ini terjadi pada usia 45 tahun hingga 64, yang mana orang-orang dewasa menyesuaikan diri dalam penghayatan jabatannya. Yang kelima yaitu fase kemunduran yang terjadi pada usia 65 tahun ke atas, yang dimana orang-orang memasuki
orang-orang dewasa sudah memasuki masa pensiun dan harus menemukan pola hidup yang baru. Teori Holland ini memberikan perhatian kepada karakteristik perilaku atau tipe kepribadian sebagai penyebab utama dalam pemilihan dan perkembangan karir. Teori ini mengemukakan 6 lingkungan operasional dan 6 tipe kepribadian. Holland berpendapat bahwa lingkungan-lingkungan operasional ini adalah realistik, intelektual, artistik, sosial, pengusaha atau interposing, dan konvensional. Demikian juga tipe kepribadian yang diberikan nama yang sama. Tingkatan orientasi kepribadian individu menentukan lingkungan yang dipilihnya. Semakin jelas tingkatan orientasi model pribadi individu menentukan lingkungan, maka semakin efektif dia dalam mencari lingkungan yang sesuai. Pengetahuan individu tentang diri dan lingkungan diperlukan untuk menetapkan hasil yang sesuai. Adapun menurut Holland, kepribadian seseorang ini merupakan hasil dari keturunan dan pengaruh dari lingkungan. Selanjutnya berkaitan dengan minat terhadap sebuah pekerjaan atau karir yang dimiliki oleh seseorang. Nah, menurut hal ini merupakan kompromi atau perkawinan antara karakteristik kepribadian seseorang dengan kesempatan yang diberikan oleh lingkungannya. Di antaranya kesempatan tersebut adalah kesempatan untuk berkembang, lalu kesempatan untuk berkarya, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sejawat, sehingga karir mencerminkan life history sebagai diri seseorang. Menurut Wainwright, teori Holland ini dideskripsikan sebagai struktural intelektual karena menghubungkan secara tegas antara karakteristik kepribadian dengan jenis pekerjaan. Selanjutnya, teori yang terakhir yaitu teori Crumbles. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian dan perilaku yang dimiliki oleh seseorang timbul dari pengalaman belajar yang unik. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana pendekatan seseorang terhadap tugas pembelajaran, penetapan tujuan, klasifikasi nilai yang menghasilkan pilihan karir dalam memperoleh informasi pekerjaan. Selanjutnya, pengalaman belajar yang terdiri dari pengaruh kognitif yang positif. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama atribut pembawaan seperti ras, genre, dan hal-hal lainnya, serta kemampuan bawaan seperti keterampilan, keintelektualan, serta perilaku. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini seperti kondisi kehidupan lingkungan sosial, pengalaman individual dalam karir, dan pelatihan kebijaksanaan sosial. Nah, yang ketiga yaitu pengalaman belajar dari masa lalu. Pengalaman ini dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama yaitu pengalaman belajar asosiasi dan yang kedua yaitu pengalaman belajar aplikasi. Nah, dan faktor selanjutnya yaitu faktor yang terakhir yaitu skill dalam pendekatan tugas yang berkaitan dengan skill individu dan melaksanakan tugas-tugas baru melalui pengalaman-pengalaman bahwasanya pemecahan masalah, skill kolaborasi kerja, respon emosional, serta kognitif. Nah, itulah penjelasan tentang 6 teori dasar dalam konseling karir yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.